Oke, teman-teman bisa sambil ikutin ya. Kita mau coba praktek mengenai visualisasi bahan-bahan yang tadi udah kita pelajari itu materi-materinya. Nah, di sini kalau misalkan kita buka Power BI pasti kan tampilannya kayak gini ya teman-teman. Untuk datanya kita masih coba data yang finansial aja teman-teman. Jadi kita bisa import aja datanya dari Excel. Yang ini. Nah, teman-teman bisa pilih yang financial sample aja. Kemudian kita pilih open deh. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, kalau udah dia akan kayak otomatis lagi mau proses nih, kira-kira data kita mau ditransform atau enggak gitu. Karena yang financial sample ini kan kurang lebih kemarin udah bener ya teman-teman datanya. Kecuali yang multi level multi level kan masih harus ditransform gitu. Nah, kita tinggal klik aja yang financial, terus kita pencet yang load karena ini udah bener nih, udah bagus laporannya. Udah dipisahin segmennya gitu dan yang lain-lainnya. Jadi kita bisa pencet yang load aja. Oke. Nah, nanti dia akan loading dulu biar masuk ini. Kira-kira field apa aja nih yang bisa kita olah menjadi sebuah visualisasi dari data yang udah kita masukin, teman-teman. Gitu. Oke. Nanti kita mau coba buat visualisasi dari apa dulu ya? Yang pertama itu kita mau buat slicer dulu deh, slicer. Jadi seperti yang kita tahu nih teman-teman nih, slicer gini ya, yang kayak ada gambar list-listnya gitu, sama ada gambar filter atau corong. Nah, kita bisa klik aja, atau di drag juga boleh. Gitu. Nah, teman-teman bisa pilih kira-kira mau apa nih yang dimasukin datanya. Misalkan sales dulu ya teman-teman. Kita tarik nih salesnya. Nah, dia akan menampilkan data kayak gini nih teman-teman. Nah, ini kecil banget ya tampilannya. Oke, kita pilih sales. Terus kita masukin misalkan apa ya, COGSD boleh. Nah, nanti dia kayak ke filter nih penjualannya berdasarkan si COGS-nya. Karena COGS banyak, kita nggak jadi pakai COGSD, kita pakainya yang country. Gitu. Wah, ini masih banyak ya ternyata gitu. Kita bisa lihat di data-datanya per masing-masing country gitu. Nah, ini kita bisa, aduh kecil banget nih tulisannya teman-teman. Aku mau full screen dulu. Oke, ini udah di full screen. Kayak gini. Oh, kita ternyata salah ya teman-teman. Kita filternya itu berdasarkan sales. Aturan sales itu ada di data field. Kita pilih nih. Sales ini turun nih ke data field gitu. Seharusnya gini. Bentar ya. Oke, kita ulang aja kali ya. Kita ulang, ini kita hapus aja. Ini kita, oh I see. Iya, kita salah ya teman-teman, kita remove aja. Oke, kita sambil belajar nih. Kan masih kosong gitu. Kita pilih lagi nih si slicernya. Kalau di drag, nah kan muncul. Teman-teman filter berdasarkan apa? Berdasarkan misalkan country.
Jadi yang awal itu harus yang filternya ya teman-teman. Berdasarkan country nih, klik. Nah, nanti dia akan kasih pilihan nih, mau nampilin berdasarkan apa, gitu. Maka nanti data-data dari visualisasi kita itu akan ditampilkan berdasarkan si data yang kita pilih, kayak gitu. Nah, slicernya kita pilih kayak gini ya, yang berdasarkan country. Nah, di dalam memilih slicer ini, teman-teman, jadi misalkan nih teman-teman, mungkin teman-teman bingung ya, ini kan kita pilih berdasarkan country. Nah, nanti kita misalkan bikin visualisasi-visualisasi nih. Kayak misalkan pie chart atau mungkin line chart dan yang lain-lain gitu ya. Waterfall gitu. Nah, itu kan nampilin data-data yang banyak. Maksudnya gak cuma dari Kanada, France, Germany gitu. Tapi kalau kita pakai slicer, itu tuh bisa ke filter di sini, teman-teman. Jadi nanti data-data visualisasi yang ditampilin di sini akan disesuaikan dengan si slicernya. Mau pilih Germany kah, mau pilih France kah, Kanada, Meksiko, atau USA gitu. Nah, di dalam tampilan si slicer ini, kita bisa milih banyak banget tampilannya nih. Kalau ini kan yang ini ya teman-teman, list. Nah, kita bisa pilih yang drop down. Jadi nanti lebih kecil nih. Kalau misalkan nanti teman-teman misalkan ujian banyak disuruh isi visualisasinya, mendingan pakai drill down gini ya teman-teman. Gitu. Ini yang ininya, pilihnya drop down. Tapi kalau emang disuruhnya yang list, pakainya ini. Gitu. Ini pilih yang drop down aja biar lebih kecil. Tuh. Nah, ini yang namanya slicer. Jadi kita bisa memfilter visualisasi kita berdasarkan geografi atau country ini dan juga bisa juga pakai tahun gitu kalau misal ada year di sini. Nah, terus kita mau coba nih buat apa ya? Kita mau coba buat map. Tadi kan mapnya ada 2 ya. Nih, yang pertama itu yang field map. Ini yang gambar kotak-kotak kayak atlas yang aku bilang. Kita bisa klik aja. Kita drag. Oh, dia keganti ininya. Kita harus diklik itunya dulu ya. Kita benerin lagi dulu ininya. Terus kita klik ini. Kita balik ke slicer lagi, terus kita klik kanvasnya dulu sebelum ke drag visualisasi. Nah, baru kita drag aja nih visualisasinya yang field tadi ke sini. Gitu. Dah, kan masuk. Kalau udah, kita mau pilih nih, kira-kira mau nampilin data apa buat visualisasi map ini. Berarti kan kita mau nampilin gross sales. Nah, gross sales di mana ya? Gross sales sama apa ya kita coba? Profit. Nah, harus ada country-nya deh kita masukin. Jadi kita mau tahu penjualan bersih dan juga penjualan bersih dan penjualan kotornya gitu dari si berdasarkan country-nya gitu. Ini. Jadi mau tahu gross profit-nya, gross sales-nya sama profit-nya dari si masing-masing country berapa sih gitu. Nah, ini kan country-nya masih tampilin yang all ya. Nanti kalau kita ubah bisa lihat nih teman-teman. Nanti kita lihat ya. Nah, selanjutnya kita mau buat yang map satunya lagi nih. Yang gambarnya kayak globe ya tadi aku bilang. Teman-teman bisa, ininya klik dulu nih. Jadi ininya jangan sampai hilang. Nah, kita klik yang kotaknya harus pindah ke kanvas dulu. Baru kita klik yang globe ini. Nah, nanti muncul yang bulat-bulat, yang bubble-bubble. Kita pilihnya coba sama aja ya. Kita pilih yang gross sales. Terus profit. Kita drag. Sama yang country. Mana ya country? Ini dia. Nah, cuman dia bubble-bubble keluarnya. Beda sama yang ini ya. Gitu. Nah, dia juga nampilin hasil ya kayak yang waktu itu pernah kita bahas di awal-awal. Ini country ini berapa nih gross sales sama profitnya gitu. Ini juga nih. Gitu, sama ya teman-teman. Cuma tampilannya aja yang beda. Nah, ini untuk map ya. Terus kita mau coba buat matrix dan tabel. Nah, kalau matrix yang ini nih teman-teman yang ada sambungannya, jadi dia bisa notalin. Kita klik dulu supaya ininya keluar nih. Nah, pindah ke kanvas. Baru kita pilih yang matrix. Nah,
Kita mau pilih data apa ya dari matrix? Kita bikin unit sold. Oh, years dulu deh, year. Ini kita pilih tahunnya. Terus unit sold sama produk. Nah, nanti dia akan keluar tampilan kayak gini nih teman-teman. Produknya apa, tahun berapa, unit sold-nya berapa. Nah, nanti dia akan otomatis menjumlahkan gitu. Totalnya di tahun ini seharusnya nggak pakai total ya kalau di tahun. Tapi yang unit sold harusnya pakai gitu. Nah, nanti kita bisa lihat nih di sini nih teman-teman. Kira-kira isinya apa gitu kan. Row, column, dan value-nya gitu. Ini untuk matrix ya. Jadi matrix tuh bisa diatur nih teman-teman, mau masukin row-nya itu apa gitu, barisnya apa, kolomnya apa, terus value-nya apa. Value-nya kan kita pilih yang year ya, ini pilih ke ini aja, coba kita geser. Nah, ini baru benar ya teman-teman, kayak gini. Ini bisa kita sesuaiin. Jadi di Amarilla itu, produk Amarilla di tahun 2013 terjualnya segini, di tahun 2014 terjual segini nih unit sold-nya gitu. Nah, totalnya segini. Nanti dijumlahin gitu. Jadi kita bisa atur-atur sendiri, teman-teman. Ini untuk matrix gitu. Nah, di format, ini yang painting ini itu namanya format. Kita bisa atur nih, kayak general. General itu ada apa aja sih? Oh, itu ada posisi-posisinya nih. Lebarnya berapa gitu-gitu. Apa panjangnya berapa. Kalau style ini, kita bisa lihat nih, bold header. Nanti headernya jadi hitam. Gitu. Kita bisa bold header-headernya yang penting-pentingnya. Atau mungkin condense apa ini? Oh, yang ininya jumlah-jumlah gitu ya. Tuh, jadi teman-teman bisa atur stylenya mau kayak gimana. Kita pakai yang kalau kontras, warnanya kayak gini. Kita pakai yang kontras ya teman-teman. Nah, terus kita bisa pilih gridnya nih. Mau kayak gimana gitu, teman-teman bisa atur juga. Jadi biasanya kalau ujian suka ada diatur-atur ininya, cuman nggak terlalu banyak, jadi teman-teman bisa sesuaiin aja. Nah, misalkan mau warna apa nih, yang kayak tadi kita bilang gitu ya, mau customize color misalkan kita mau ganti warna merah. Nah, gitu. Nah, nanti kita bisa sesuaiin aja, kira-kira mau pakai warna apa. Nah, kita bisa sesuaiin aja nih teman-teman, kayak gitu. Soal font colornya ini juga mau kita ubah jadi yang lebih muda. Nah, tapi terlalu muda ya, kita pakai yang putih aja. Gitu. Ini buat yang header. Kalau yang baris, kita juga bisa sesuaiin. Misalkan barisnya mau pakai yang lebih soft warnanya. Nah, nanti dia akan ngikut gitu teman-teman. Tapi kita pakai yang tadi aja ya, tadi warnanya hitam. Gitu, biar sama-sama yang ininya. Style kita. Gitu. Value-nya itu juga bisa diatur, nilai-nilai di dalamnya. Kita bisa atur sesuai sama yang kita mau gitu. Row-nya gimana, kolomnya gimana, value-nya gimana, subtotal, grand total, dan yang lain-lain. Nah, ini ada yang namanya field formatting gitu. Kita juga bisa atur field formatting-nya kan tadi unit sold ya. Tuh, ini juga mau dikasih warna apa juga bisa kita atur. Nah, ini juga tadi kita ada bahas nih conditional formatting. Nah, conditional formatting itu tuh yang kayak aku bilang teman-teman. Misalkan kita coba ya, kita mau pakai yang background color aja. Nah, kita mau pakai background color, kita bisa pencet yang advanced control. Nah, bentar ya teman-teman. Nah, nanti kita akan muncul pilihan kayak gini. Kita mau format by apply to apa gitu. Misalkan formatnya berdasarkan warnanya kan. Terus buat yang value-nya nih. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan misalkan sum of unit sold gitu. Ya benar ya, karena kita mau jumlahin berdasarkan tambahan dari jumlah dari si unit sold-nya gitu. Makanya rumusnya pakai sum dan yang lain-lain. Nah, kita mau kasih apa nih? Misalkan kita mau kasih buat yang jumlahnya kecil warnanya merah. Karena kan penjualan semakin kecil bahaya ya. Untuk penjualan yang semakin besar warnanya hijau. Hijau itu nggak ada, tapi kita pakai warna biru misalkan. Tinggal kita klik OK. Nah, dia akan menampilkan kayak gini nih teman-teman.
penjualan-penjualan yang kecil, dia akan memberikan warna merah gitu. Yang masih aman dia akan cenderung mix warna merah sama biru. Dan yang paling tinggi dia akan kasih warna biru. Gitu teman-teman untuk yang conditional formatting. Kayak gini ya. Jadi teman-teman tinggal ke ini, format. Terus teman-teman klik dulu nih visualisasinya. Tuh, diklik. Baru teman-teman pilih yang format. Kemudian teman-teman pilih yang conditional formatting. Misalkan kalau disuruh kasih warna ya, itu untuk yang background gitu. Kalau kita mau pakai judul, itu juga bisa teman-teman. Misalkan mau judulnya apa nih. Biasanya sih judulnya teman-teman bisa pakai text box. Nanti kita coba ya. Nah, selanjutnya itu ada tabel. Ini jangan lupa di double klik supaya pindah ke kanvas. Nah, ini ada tabel. Teman-teman bisa double klik atau di drag. Nah, kelihatan nih teman-teman. Kita coba ya, pindahinnya sama. Tadi apa aja ya kita pindahin unit salt ya. Unit salt. Terus kita pilih year. Year mana year? Ini dia. Year sama produk. Nah, dia akan tampil ini kayak gini doang nih teman-teman. Dia jumlahin juga sih, cuman kayak nggak sebagus tampilan matrix gitu. Karena di si tabel dia tuh dijadiin satu, namanya di value semua teman-teman. Jadi kayak nggak dipisahin bordernya dan yang lain-lainnya kayak tampilan kolom sama barisnya tuh kayak nggak dipisahin kayak si matrix karena dijadiin satu namanya values. Kalau si matrix ini kita double klik, dia dipisahin valuesnya apa, kolomnya apa, row-nya apa gitu. Jadi lebih bagus tampilannya. Oke, tadi selanjutnya kita mau coba pakai data yang lain. Kita mau coba buat visualisasi yang lain. Ini kepencet ya. Teman-teman bisa remove aja. Kalau teman-teman nanti akan kita pelajari sih ini. Cuman nggak di pertemuan yang sekarang. Ini bisa kita remove. Ini juga. Nah, kita mau coba visualisasi yang lain nih teman-teman. Kita mau coba yang matrix udah, tabel udah, scatter. Kita mau coba yang scatter ya. Scatter itu yang bulat-bulat nih. Scatter chart. Nah, drag. Nah, dia akan muncul yang bulat-bulat gini. Kita pilih di sini aja. Kita mau pakai date biar panjang ya. Terus tambahin yang apa ya, year, segmen sama sales coba. Ini cuma 2 bulat-bulatnya. Apa ya, pakai produk. Jadi ternyata enggak ini nih teman-teman kalau pakai date. Enggak bulat-bulatnya enggak banyak. Tapi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman, nanti dia tampilannya tuh dia nggak nerima. Oke, ini kita centang aja. Jadi kita buat yang sales by segment aja gitu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini visualisasi yang pertama, misalkan lembar pertama. Nah, biasanya sih kalau ujian atau kuis bisa 2 lembar atau 3, aku lupa. Nah, ini teman-teman tinggal tambahin plus, nanti kita bisa buka kanvas yang baru yang masih kosong. Nah, kita mau coba yang waterfall. Waterfall itu yang ini nih, yang kayak air terjun. Nih, kita tinggal klik, terus kita drag. Nah, akan keluar ke air terjun. Kita bisa pilih, kita pilih apa ya? Profit, terus discount,
diskon berdasarkan produk. Nah, dia akan munculin kayak gini nih teman-teman. Munculnya kayak gini. Jadi dia cuma kasih tahu, oh kita besarin ya. Kalau mau besarin teman-teman tinggal klik yang ini, full focus mode. Nah, jadi dia kasih tahu nih, oh ada kenaikan nih gitu. Jadi sejauh ini di tampilan ini tuh kita naik terus ya di Paseo, FTT, Amaralia gitu dan yang lain-lain. Jadi nggak ada yang menurun gitu pendapatan profitnya. Kita coba pakai yang ini nih, funnel. Kita klik dulu ke kanvas, kita tambahin yang funnel. Tarik. Kita pilihnya masih sama, kita pakai profit, diskon, sama produk. Jadi profit dan diskon di produk-produknya ini itu ada sekitar segini. Jadi diskonnya masih kecil. Itu cuma ada 54,5%. Gitu. Nah, ini kalau kita mau ubah warnanya juga bisa, teman-teman. Sama ya. Ke format. Terus kita ganti deh warnanya gitu. Di mana ya ganti warna? Oh, ini dia data color. Nah, kita ganti warnanya jadi ungu misalkan. Dan nanti dia akan berubah. Ini juga kita bisa ganti warnanya. Sama di format ya. Kita ganti di sini di general. Ternyata nggak bisa nih yang ini. Ntar kita coba-coba aja ya. Gitu. Nah, ini untuk yang maksimum minimum ya teman-teman, yang kayak tadi ditampilin gitu. Ini warnanya gitu. Kalau mau bikin maksimum minimum di situ, coba kita lihat di sini. Kita ke page 1 lagi. Kita mau buat maksimum minimum. Misalkan di yang tabel. Kita ke yang ini nih teman-teman, analytics. Oh, tapi visualisasinya nggak bisa nih buat yang maksimum minimum. Kalau yang scatter plot bisa nggak ya? Nah, scatter plot ternyata bisa nih teman-teman. Kita kasih analitik kayak baik itu x axis gitu, tapi ini nggak pernah dipakai sih. Y axis, terus ada min max gitu. Nanti kalau yang min mau dikasih warna apa nih? Gitu. Kita bisa kasih tambahin itu max mau apa? Warna dari bubble-bubblenya gitu. Gitu teman-teman, untuk yang visualisasi. Jadi kurang lebih visualisasi yang akan kita pakai tuh kayak gini. Cuma nanti kita akan tampilkan beberapa visualisasi lain gitu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Karena kan di sini masih banyak ya. Ini kayak chatter skate bar chart gitu. Pokoknya yang diagram-diagram batang aja ada banyak ya teman-teman tuh sebaris ini. Terus ada yang lain aja ada 3 nih. Ini ada yang batang campur line yang kombinasi. Ya kan, ada yang kombinasi juga. Ini juga ada yang banyak gitu, ini yang kayak pita. Ini air terjun, panel, chatter pie, terus ada donat karena tengahnya kosong. Terus ini ada tree map dan yang lain-lain. Nanti kita mau coba belajar visualisasi di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Minggu depan kalau misalkan lihat di RPS, kalau nggak salah minggu depan itu pertemuan terakhir ya teman-teman. Gitu. Jadi nanti maksudnya pertemuan terakhir untuk materi. Nanti kita di pertemuan 12 akan coba latihan soal nih yang mungkin bisa teman-teman pelajari lah buat kira-kira gambarannya nanti kuis sama ujian tuh kayak gimana kayak gitu. Nah, ini tampilan prakteknya, kurang lebih nanti kalian kayak gini ngerjainnya. Tapi kalian bakalan olah data doang gitu. Dikit teman-teman, kok nggak banyak. Kayak gini. Nah, terus kalau misalkan kita mau atur page-nya nih. Gitu. Misalkan kita mau atur page-nya atau kita mau nambahin elemen-elemen, kita ke insert. Nah, kita bisa tinggal pilih nih elemennya, mau nambahin yang mana. Misalkan text box, kita mau kasih nama buat laporannya. Misalkan ini laporan PT ABC misalkan. Nah, ini tinggal kita besarin. Terus kita juga bisa edit nih, mau rata mana gitu. Ini kita bisa blok, kita pilih rata kanan misalkan. Kita pilih fontnya itu maunya yang Georgia.
ukurannya dibesarin aja deh. 20, warnanya warna merah. Ini bisa dibesarin. Gitu. Nah, ini tinggal dipindahin aja. Udah deh. Sorry. Nah, kayak gini aja. Terus kita bisa ke ini udah ya teman-teman. Kalau kalian mau pindahin bisa teman-teman klik aja, terus teman-teman nih ininya teman-teman pindahin. Misalkan mau ditaruh di tengah, gitu bisa. Ini double klik ke canvas aja seharusnya. Coba kalian coba aja ya. Gitu, dia malah ke Q&A terus. Ini teman-teman remove aja kalau muncul. Ini di aku gak tahu sih tiba-tiba muncul terus. Nanti teman-teman buat aja ya. Si tulisannya itu yang tadi, yang ini text box. Ya untuk nama laporan kayak tadi. Jadi aku nggak tahu dia munculnya Q&A terus. Nah, ini bisa kita remove. Jadi kalau misalnya teman-teman salah klik tinggal di remove. Kalau mau kasih shapes, image atau yang lain-lain juga bisa. Gitu. Nah, ini modeling waktu itu udah ya sama Konatan ya. Gitu deh teman-teman. Kalau misalkan untuk tampilan dari halaman kita nih, dari laporannya, dari visualisasi atau report, kita bisa pilih di sini. Misalkan page information-nya. Mau dinamain apa nih page-nya? Kalau di rename tinggal rename di sini bisa, atau teman-teman rename di sini nih. Misalkan report 1. Salah. Report 1. Tadi akan berubah gitu. Terus kita juga bisa ganti ukurannya. Ukurannya mau yang mana nih? Yang letter coba. Nah, nanti akan dia panjang kayak gini. Kita pilih yang normal aja di 16 banding 9 gitu. Terus backgroundnya misalkan mau diganti warnanya warna pink. Coba ganti gak dia? Enggak ya. Kita pakai putih aja. Mungkin nanti agak alay gitu ya pakai pink. Tapi teman-teman bisa coba nanti wallpapernya atau mungkin yang lain-lain ya. Gitu. Nah, ini page 2 juga bisa kita rename pakai double klik aja. Kita rename jadi report 2. Ini enter deh. Kebanyakan angkanya. Dah. Udah deh, kita prakteknya hari ini kurang lebih kayak gini. Jadi teman-teman bisa coba-cobain aja. Misalkan teman-teman lagi mau coba-coba belajar explore lagi nih visualisasinya. Dan yang lain-lain nih, gambar-gambarnya kan banyak. Teman-teman bisa coba sendiri sambil ikutin yang ada di Sway juga. Boleh teman-teman coba yang ada di Sway ya. Ini mungkin lagi loading lagi. Oke, untuk hari ini, video yang ini sampai di sini teman-teman. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan.